Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku semua, semoga sehat selalu dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa. Dimudahkan akan segala urusannya, ditajribkan akan segala ilmunya, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, dalam kesempatan ini sebelum ijazah ilmunya, kita biar santai dikit, rileks dikit sambil ngerokok saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga silakan saudaraku dimanapun kapanpun bikin kopinya sambil ngerokok. Kita ijazah ilmunya biar semakin santai dan rileks. Ayo silakan pada ngopi. Baiklah saudaraku, dalam kali ini saya ingin menjelaskan sebelum ijazah ilmu tentang sebuah paham qada dan qadar. Banyak yang menurut saya cara paham qada dan qadar malah membuat hidupnya makin menderita dan perih, malah membuat hidupnya makin penuh dalam kesusahan karena salah paham tentang qada dan qadar. Dan qada dan qadar adalah rukun iman yang wajib kita imani. Banyak yang bilang, aku miskin, ini takdirku, takdirku seperti ini, takdirku seperti itu, dan segala macamnya. Bahkan keluarlah bahasa-bahasa, aku sudah sholat, aku sudah berzikir, aku sudah berdoa, kenapa takdirku seperti ini, Allah itu tidak adil, dan segala macamnya. Ini sering terjadi. Bahkan saya bertemu salah satu pasien, sampai batin saya nangis mendengar dia bercerita kepada saya. Dia udah duha, udah puasa, udah sholat malam, tahajud segala macam, tapi kok dikasih katanya derita yang luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Apa itu qada dan apa itu qadar? Di luar paham kebanyakan. Saya bukan Ustadz Abdul Somad, saya bukan Ustadz Ar-Razi Hasim, saya bukan Ustadz Kariman Ibrahim, saya juga bukan Ustadz Adi Hidayat, dan saya jauh ilmu agama saya dari beliau-beliau semua. Tapi cara saya memahami qada dan qadar memang berbeda. Bahkan orang banyak memahami qada dan qadar emang berbeda dari apa yang saya pahami. Bukan mereka salah dan belum tentu juga saya benar. Tapi tolong dulu disimak dan didengar sebelum ijazah akan ke ilmu. Jadi banyak yang menurut saya cara memahami takdir atau qadar itu sendiri kayak buntu gitu. Kenapa buntu? Ketika terjadi berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, bahasa keluar, qadar atau takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Dan ada juga kata-kata dengan ikhtiar bisa dirubah. Jadi ini menurut saya kata-kata buntu, alasan buntu karena bentrok cara kehidupan sehari-hari dengan cara dalil yang dipahami. Maka bagi saya sampaikan buat semuanya. Pertama kita bahas satu-satu dulu. Kata qada. Qada itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum sesuatu itu diciptakan. Contoh, Allah mau bikin yang bisa membasahi. Nah, jadi dibikin dulu sifatnya membasahi, baru dibentuk wujudnya, yaitu air. Jadi air itu sebelum diadakan dikodokan membasahi. Api itu sebelum dibikin dikodokan membakar. Racun itu sebelum dibikin dikodokan membunuh.
Nah, seperti itu. Jadi kode itu ditetapkan sebelum diciptakan sesuatu. Itu kode. Berikut kadar atau takdir. Sesuai dengan bahasanya sendiri, kadar, ukuran. Nah, di sini yang orang kadang cara paham berbeda. Cara paham yang seharusnya menurut saya, kadar itu adalah ukuran. Air kodonya membasahi. Dan basah air itu tergantung kadarnya, tergantung ukurannya. Ketika airnya sedikit, maka basahnya sedikit. Ketika mau mandi, ya airnya seember. Ketika mau nyelam, airnya satu bak kolam besar. Ketika pengen lihat air besar, lihat ke laut. Jadi seperti itu, kadar itu, ukuran. Jadi tergantung kita memilih. Kalau kita mau milihnya basah dikit, berarti airnya dikit. Kalau mau mandi, ya airnya banyak. Kalau mau bikin kopi, airnya segelas kayak gini. Yuk, pada ngopi dulu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Orang bilang miskin takdir dia, kaya takdir dia, sakit takdir dia. Padahal semua itu nggak lepas dari cara memilih ukuran itu sendiri. Yang pagi kerja jam 8 sampai jam 5 memilih kerja tani, otomatis sehari dapat 80.000 atau 100.000. Kenapa? Seperti itu, karena memilih cara seperti itu. Kalau ingin lebih lagi, ya udah ambil cara berdagang. Dagang itu bisa di atas 100 atau 200 sampai 500 dan bahkan jutaan per harinya. Tapi tetap sesuai kadar itu sendiri, ukuran itu sendiri. Kalau dagangnya dagang air mineral sama kacang sama permen, ya dapatnya juga seperti tadi 80 atau 150 sehari. Tapi kalau milihnya dagangnya lebih dari itu, tentu dapatnya juga lebih. Jadi tergantung ukuran. Dan ukuran itu sebuah pilihan. Semua itu tetap, orang itu berasal dari nol semuanya. Orang itu berasal dari tidak punya apa-apa semenjak dia lahir. Tapi dari lahir itu dia diproses mencoba memilih ukuran tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kadar itu sendiri, takdir itu sendiri. Artinya, sampai kapanpun air itu tetap membasahi, tapi membasahinya sesuai kadar air itu sendiri, sesuai ukuran air itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi jangan ada lagi saya miskin takdir Allah. Kita miskin benar karena memilih jalur itu, jalur kadarnya itu. Malas kerjanya, malas tahajudnya, malas zikirnya, ya wajar miskin. Kita lihat surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ada 3 jenis manusia. Pertama, ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim. Kedua, maghdu alaihim. Ketiga, dolin. Artinya apa? Ketika ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim, ketika jalan kita lurus syariatnya, lurus kerjanya, profesional kerjanya, duhanya rajin, sodakonya rajin, ibadah tidak tinggal yang wajib, kerja secara profesional di berbagai tempat, maka an'amta alaihim, kata Allah, hidupnya akan penuh nikmat. Kebanyakan orang Islam sekarang itu maghdu alaihim, dimarahi oleh Allah. Wajar orang Islam banyak miskin. Jadi kita itu yang memilih jalur kita. Kita itu yang memilih kadar kita, dimarahi Allah. Gimana Allah nggak marah? Subuh nggak sholat, duha nggak pernah, kerja males, main slot tiap hari, game-game online yang gak jelas tiap hari, togel tiap hari, wajar miskin. Gak ada yang kaya karena judi. Ini kok dolin, kata Allah. Dolin ini jalan yang sesat.
Silakan dilihat surat Al-An'am ayat 44. Di sana dijelaskan siapa yang memilih jalan yang sesat, jalan yang tidak benar dan benar-benar sesat di sana akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya dan nanti di akhirat akan dapat balasan. Tinggal kita pilih. Pilih 3 tadi. Mau an'am talaihim dengan cara ihdinas siratal mustaqim, silakan dipilih itu. Itu kadarnya. Mau magdu alaihim, rajin kagak, alim kagak, sesat juga kagak, ya magdu alaihim, wajar miskin. Sesatnya enggak bener, alimnya enggak bener, wajar magdu alaihim. Atau dolin sekalian aja, tinggalin semua ibadah, hilangkan segala sifat halal haram, hajar terus. Allah jamin dalam surat Al-An'am akan dikayakan, akan disenangkan. Tapi gersang di sininya. Dan nanti akan dibalas dengan sesuatu yang sangat luar biasa, azab, azab, dan azab. Itu pemahamannya. Jadi semoga sebelum ijazah yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat buat mencoba merefresh, menginstal ulang pikiran kita. Nah, sekarang mari kita ijazah akan ilmunya. Artinya saya akan mencoba ke depannya berbicara dulu tentang hal-hal, fenomena-fenomena, atau sedikit berdiskusi kita, baru ijazahannya. Nah, sekarang saya mau ijazahkan cara mewujudkan impian dengan kalimat keramat kun fayakun. Jadi cara mewujudkan impian dengan kalimat keramat kun fayakun. Kalau ini saudaraku lakukan nanti selama 41 hari, saudaraku akan melihat perubahan-perubahan luar biasa. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Silakan qabil tuh di batinnya dan tulis qabil tuh di kolom komennya sebagai ijab qabul akan ijazahannya. Sebelum saudaraku melakukan cara ini, niat dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Apapun doanya, sampaikan selembut mungkin kepada Allah. Setelah saudaraku sampaikan selembut mungkin kepada Allah, ya, dalam keadaan duduk sila dan tentu berwuduk terlebih dahulu. Dalam duduk sila itu, saudaraku menzikirkan kata kun fayakun dengan cara sebagai berikut. Contoh, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhanku, datangkanlah anak sidang manusia dari timur, barat, selatan, utara, belanja berbondong-bondong ke tempatku, atau mengantarkan uang sebanyak mungkin ke tempatku, atau segala hajat dan permintaan saudaraku, agar terbayar hutangnya, agar bisa dapat jodohnya, agar naik jabatannya, agar lebih luar biasa ilmunya, dan segala macamnya terbuka, segala hijabnya. Sesudahnya, zikirkan kun fayakun dengan cara seperti ini. Dalam duduk sila itu, saudaraku fokus bahwa saudaraku membawa rasa yakin mendengar kata kun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa rasa yakin bahwa Allah lagi berkata kun kepada saudaraku. Jadi fokus di dada tengah itu bawa rasa bahwa Allah lagi ngomong kepada saudaraku, kun, terdengar atau tidak, dirasa atau tidak. Yang penting saudaraku yakin bahwa Allah lagi berkata itu. Jadi dalam duduk sila itu silakan dicoba langsung biar paham. Kita mendengar di dada itu, di hati kita itu, Allah lagi berucap kun. Setelah itu tahan nafas saudaraku. Setelah saudaraku merasa yakin mendengar itu, tahan nafasnya sekuatnya. Dan ketika sudah tidak kuat, fokus di sulbi saudaraku. Fokus sulbinya, ucap fa yakun. Gitu. Jadi, bahwa dalam rasa mendengar kata kun, tahan nafas, fokus sulbinya. Ucap fayakun. Begitu terus, zikirkan terus sampai 100 atau 200 atau 300. Yang penting jangan dihitung. Artinya lakukan begitu ikhlas hingga benar-benar nyaman.
kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dengar kun, ucap fayakun. Jadi kun itu bukan saudaraku yang mengucap, tapi berusaha membawa yakin saudaraku mendengar kun itu. Sesudahnya fokus sulbi saudaraku. Baca di hati fayakun. Jadi di dada tengah berusaha mendengarkan dalam rasa dan yakin kun. Tahan nafas sekuatnya. Fokus sulbi fayakun. Lakukan hingga berapa menit atau beberapa jam sesuai hajat saudaraku semua. Hajat apapun, ingin apapun. Maka dengan demikian, ketika saudaraku ingin kaya raya itu 41 hari udah mulai perubahan itu. Kalau lagi dagang, bahkan dagangnya bakal rame itu. Kalau lagi ada usaha-usaha lain bakal rame. Kalau lagi bekerja di perusahaan bakal cepat naik pangkat. Bahkan akan diseganin banyak orang. Akan banyak hal-hal keajaiban yang gampang akan terjadi nanti ke depannya. Jadi doa dulu, apapun hajatnya jangan digonta-ganti doanya. Kalau mau minta uang ya minta uang, minta jabatan, minta ilmu, pokok doa, lalu zikirkan seikhlasnya. Konsep kun fayakun tadi, mendengar kun, menjawab fayakun. Artinya Allah mengucap kun akan doa-doa kita, lalu Nur Muhammad menjawab fayakun. Jadi kun itu jadi kata Allah, maka dijawab oleh Nur Muhammad, maka jadilah dia. Jadi itu ya konsepnya, mendengar kata kun dari Allah, memfayakunkan dari Nur Muhammad. Kun, tahan nafas, jawab fayakun. Semoga paham dan silakan benar dicoba, didawamkan. Karena kalau nggak ada bukti mak bohong nantinya. Jadi dibuktikan mulai hari ini siapapun yang mendengar video saya kapanpun dan dimanapun, mulai malam ini, mulai di saat saudaraku mendengar video ini, mulai di detik saudaraku mengetahui video ijazah ini, laksanakan hari ini, laksanakan detik ini juga. Buktikan bahwa ilmu itu luar biasa dalam berbagai hajat saudaraku. Alhamdulillah, sambil ngobrol ijazah dapat, diskusinya yang kita dapat tadi, ayo kembali ngopi. Artinya semoga kedepannya channel JAA Terapi semakin luar biasa. Dan sekarang saya lagi mengkonsep gimana kedepannya acaranya diadakan secara live. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.